Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Jasmine dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Balikpapan dengan jabatan Pengelola Layanan Kesehatan. Yap, benar, saya adalah seorang perawat di Basarnas. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025 gelombang 2 angkatan 18 kelompok 1. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang aku Smart ASN, peranku untuk instansiku. Jadi teman-teman, ada yang tahu tentang Smart ASN? Smart ASN secara literatur adalah profil ideal bagi masa depan yang memiliki kompetensi kunci untuk mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut pandangan saya, Smart ASN adalah konsep aparatur sipil negara yang profesional, adaptif, melek teknologi, serta memiliki integritas dan kompetensi tinggi untuk menghadapi tantangan era digital dan globalisasi. ASN dituntut bukan hanya bekerja administratif, tapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Dalam penerapan Smart ASN tentunya terdapat tantangan. Di antara tantangannya adalah transformasi digital. Tidak semua ASN siap beradaptasi dengan teknologi baru, termasuk keterbatasan literasi digital. Terutama ini adalah ASN yang lebih senior, yang mungkin akan kesulitan terhadap transformasi digital. Kemudian perubahan mindset dan budaya kerja. Masih ada budaya birokrasi lama yang lamban, berubah menuju pelayanan cepat dan responsif. Yang ketiga, kompetensi dan keterampilan. Masih adanya kesenjangan kompetensi antara ASN baik dalam soft skill maupun hard skill. Tentunya ini harus ditingkatkan. Kemudian kualitas infrastruktur. Keterbatasan sarana prasarana digital di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil. Sebagaimana kita ketahui, di wilayah Indonesia ini masih banyak daerah tertinggal di pelosok-pelosok. Kemudian integritas dan profesionalisme. Masih ditemui kasus ASN yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Ini sering kita terima di media-media bagaimana ASN menyalahgunakan kewenangannya. Kemudian keenam, kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, masyarakat dalam mewujudkan ASN yang cerdas. Ini adalah kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan ASN yang cerdas. Kemudian terakhir adalah tantangan global, yaitu ASN harus siap menghadapi persaingan global, tuntutan internasional, dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi kebijakan publik. Jadi selain di internal juga secara global kita menghadapi tuntutan dan dinamika geopolitik. Sebagai Smart ASN, kita harus mempunyai karakteristik diantaranya pelayan publik. Sebagai Smart ASN, kita harus mempunyai karakteristik Smart ASN itu sendiri. Yang pertama, S, Smart ataupun pelayanan. ASN sebagai pelayan publik yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kemudian morality, dengan cara menjunjung tinggi integritas, etika, dan nilai-nilai luhur. Kemudian adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan teknologi, kebijakan, dan dinamika sosial. R, responsif, cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan kerja. Dan terakhir, teamwork, mampu bekerja sama secara kolaboratif antar lintas sektor dan generasi. Jadi, Smart ASN adalah dasar dari smart governance. Itu sudah pasti. Kemudian kemudian apa sih tugas perawat di Basarnas? Ada yang tahu? Ya, benar. Tugas Basarnas. Ya, benar. Tugas perawat di Basarnas menyangkut penyediaan pertolongan medis darurat dan operasi pencarian dan pertolongan.
dengan memberikan dukungan kesehatan dalam tahap pra, tanggap maupun pasca bencana, serta berperan dalam pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan tim SAR. Peran ini sangat krusial untuk menunjang keberhasilan misi penyelamatan korban. Kemudian, detail tugas seorang perawat di Basarnas itu apa sih? Untuk diketahui bahwa seorang perawat di Basarnas mempunyai detail tugas seperti pertama, memberikan pertolongan darurat, pertolongan medis tentunya. Perawat akan memberikan pertolongan medis kepada korban yang ditemukan dalam operasi SAR di darat, laut maupun udara. Perawat di sini bisa dikatakan mengikuti operasi SAR. Kemudian memberikan dukungan kesehatan, yaitu dengan memastikan kesehatan tim SAR sendiri dan korban, yang juga merupakan bagian penting dari tugas perawat, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Maksudnya di sini adalah saya sebagai perawat harus memastikan tim kesehatan Basarnas itu sendiri, personilnya harus dalam kondisi sehat untuk melaksanakan tugas. Kemudian pelatihan dan latihan SAR. Perawat dapat terlibat dalam latihan dan simulasi operasi SAR untuk menguji kesiapsiagaan tim. Maksud dari saya adalah saya sebagai perawat harus juga mengikuti simulasi untuk menjadi bahan evaluasi nantinya. Kemudian terakhir adalah tahap evaluasi dan pelaporan. Perawat juga dapat berkomunikasi dalam menyusun laporan kegiatan operasi SAR, serta mengevaluasi aspek medis dan pelaksanaan misinya. Sejalan dengan yang pelatihan SAR tadi, bahwasanya nanti dalam tahap terakhir adalah tahap evaluasi, dan tahap evaluasi juga tidak mengesampingkan aspek medis dalam pelaksanaan misinya. Singkatnya teman-teman, perawat di Basarnas adalah tenaga kesehatan yang sangat penting untuk memastikan keselamatan dan penanganan medis yang optimal bagi korban dan personil SAR dalam berbagai situasi kondisi darurat. Dan keberadaan perawat sejalan dengan tujuan utama Basarnas, yaitu menyelenggarakan operasi pertolongan SAR yang efektif dan terintegrasi untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam situasi darurat seperti bencana alam, kecelakaan, dan musibah lainnya. Mungkin teman-teman itu saja di video kali ini. Ada kekurangan dari yang kurang saya dipahami, nanti bisa komen di kolom komentar terkait materi aku Semar ASN, peranku untuk instansiku. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau informasi yang saya berikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, profesional, modern, teruji, Afiknam, Jagat sama Geram, Basarnas. Apik nama.